Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 191, Kekuatan Dua Kutub. Melihat medan perang di mana dua ahli bela diri tingkatan penguasa bertarung, ekspresi Luo Xiu menjadi serius. Longming, menurutmu siapa yang lebih kuat? Ucap Luo Xiu tiba-tiba. Naga tanpa bayangan ini telah bertahan dari zaman kuno dan selalu bersembunyi di sisinya. Dengan kekuatan menakjubkan yang telah mencapai tingkat Kaisar Bela Diri, penilaiannya tentu saja luar biasa. Wanitamu mungkin tidak bisa mengalahkan pria tua itu, ucap Longming. Cedera jiwa spiritualnya baru saja pulih belum lama ini dan waktu kultivasinya tidak cukup lama. Dia memang berada di tingkatan penguasa kedua, tapi vital sejatinya tidak sekuat pria tua itu. Mengenai hal ini, Luo Xiu juga setuju. Bagaimanapun juga, Yan Yueyu baru berkultivasi selama lebih dari 300 tahun. Sementara itu, Tetua Xuanyang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Kultivasi Tetua Xuanyang selama bertahun-tahun membuat vital sejatinya kuat. Longming melirik Luo Xiu. Kamu tidak berpikir untuk membantunya, kan? Kalau itu adalah pertempuran di tingkatan raja, kita berdua mungkin bisa membantu. Tapi, pertempuran di tingkatan penguasa, bukanlah sesuatu yang bisa kamu dan aku lawan. Jangan membantunya. Apakah harus menunggu hingga Yueyu dikalahkan oleh pria tua itu? Luo Xiu mengerutkan alisnya. Astaga, kalau tidak bisa mengalahkannya setidaknya bisa kabur, kan? Kalau kamu bergegas membantunya, kamu pasti dalam bahaya. Longming menatap Luo Xiu dengan tercengang. Longming tidak peduli dengan hidup atau mati ras manusia ini. Yang dia pedulikan adalah jika anak ini mati, kurungan jiwa yang Luo Xiu tanamkan dalam dirinya akan meledak sehingga dia juga akan mati. Kita sudah jauh-jauh datang ke prefektur awan lautan demi reruntuhan gua ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja dan memberikannya kepada orang lain. Luo Xiu mendengus dingin dan berkata, kamu juga menyerangnya bersamaku. Apakah kamu sudah gila? Aku sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ahli bela diri tingkatan penguasa ini. Tidak masalah kalau kamu mau bertingkah gila. Kenapa kamu melibatkanku? Teriak Longming. Tak masalah kalau kamu tidak mau membantu. Kalau aku mati, kurungan jiwa di lautan jiwamu akan meledak. Meskipun kamu tidak mati pun, kamu akan cacat. Selain itu, kalau aku tidak mati, aku akan menggunakan kurungan jiwa untuk mengendalikanmu dan mengupas kulit nagamu, ancam Luo Xiu dengan kejam. Astaga, kenapa aku sangat sial sampai bisa berurusan dengan bocah sepertimu? Longming menahan amarahnya dan rasanya ingin menangis saja. Setelah dikurung selama 50.000 tahun di istana bawah tanah alam rahasia iblis, dia akhirnya memiliki kesempatan hidup dan memperoleh keuntungan besar. Sebelum umurnya habis, dia menggunakan jiwa kekal menentang langit untuk mendapatkan kembali kehidupan barunya. Namun, ketika dalam kondisi terlemah, dia malah jatuh ke tangan Luo Xiu. Putra mahkota dari suku naga tanpa bayangan yang bermartabat di zaman kuno telah berakhir menjadi pengikut berandalan itu begitu saja. Hentikan omong kosongnya, cepat serang dia. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu berteriak dengan suram. Kobaran api roh menelan kekosongan terpancar dari tubuhnya, lalu mendistorsi dan membakar ruang sekitarnya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan api dan bergegas ke medan perang tempat kedua ahli bela diri tingkatan penguasa bertarung. Luo Xiu bergegas menyerang Tetua Xuanyang. Sial, dasar orang gila. Padahal, aku sudah baik memberi kamu peringatan. Longming tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kecepatannya lebih cepat dari Luo Xiu. Dengan beberapa teleportasi kecil dia bergegas ke medan perang ahli bela diri tingkatan penguasa. Dengan melayangkan cakar naganya, belasan bilahnya tersebar dan menyelimuti Tetua Xuanyang. Api roh menelan kekosongan membakar tanda hitam yang beterbangan. Luo Xiu menghunuskan pedang gigi harimau dan menebas dengan kuat. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi Tetua Xuanyang sedikit berubah. Namun, ketika menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah Luo Xiu, dia pun mendengkus dingin. Dia menepukkan tangannya. Vital sejati berwarna emas menyelimuti telapak tangannya dan langsung mengempaskan Luo Xiu bersama pedangnya. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi datang dari vital sejati pelindung tubuh sehingga Tetua Xuanyang memicingkan matanya. Kekuatan ruang, Tetua Xuanyang menggerakkan indera spiritualnya dan segera menyadari sosok Longming yang bersatu dengan ruang sekitarnya. Ada ekspresi terkejut dan gembira di matanya. Ternyata naga tanpa bayangan dari legenda kuno, penguasa bela diri yang kuat seperti Tetua Xuanyang,
mengetahui beberapa rahasia zaman kuno dan pernah melihat catatan tentang naga tanpa bayangan di sebuah catatan kuno. Naga tanpa bayangan merupakan bagian dari klan naga kuno yang terlahir menguasai kekuatan ruang dan dapat bersatu dengan ruang. Naga itu muncul dan hilang secara misterius sehingga membuat orang sulit menemukannya dan tidak dapat memprediksi keberadaannya. Hal yang mengejutkan, Tetua Xuanyang adalah naga tanpa bayangan yang telah dimusnahkan di zaman kuno, ternyata masih hidup. Selain itu, yang mengejutkannya adalah naga tanpa bayangan ini hanya berada di tingkat keempat. Jika dia bisa mendapatkan kurungan jiwa yang tertanam dan mengembangkannya, itu pasti akan menjadi senjata bantuan yang hebat untuk dirinya sendiri. Sial, apa yang kamu lihat, pria tua? Apakah kamu tidak pernah melihat naga yang begitu tampan sepertiku? Long Ming mendengkus dengan penuh hinaan. Hal ini dikarenakan tatapan pria tua ini membuatnya sangat tidak senang. Pada zaman kuno, karena bakat khusus dari suku naga tanpa bayangan, mereka juga merupakan target yang sering ditangkap banyak ahli bela diri. Waktu itu, dia dikurung di istana bawah tanah oleh orang-orang sekte Tarsuna. Sebenarnya, itu juga untuk menaklukkannya, tetapi Long Ming tidak mau mengakui hal ini. Pada 50.000 tahun yang lalu, cara orang-orang sekte Tarsuna memandangnya sama persis dengan pria tua ini. Begitu teringat penghinaan karena dikurung selama 50.000 tahun, Long Ming merasakan emosi di tubuhnya akan meledak. Hoa, dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan kuat. Raungannya bergema di langit dan bumi. Tubuh naga putih perak yang panjang itu muncul dan sepasang tanduk naga seindah batu giok muncul. Pria tua, matilah kamu. Long Ming membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna putih perak. Aura menakutkan yang pekat bergabung dalam kobaran api ini. Kecepatannya sangat cepat dan memelesat ke arah Tetua Xuanyang. Tubuh klan naga kuno bisa memadatkan api naga primordial. Trik untuk menyemburkan api naga juga merupakan teknik ilahi bawaan dari setiap suku naga kuno. Naga tanpa bayangan terlahir menguasai kekuatan ruang dan kobaran api naganya yang membara juga mengandung atribut ruang. Di mana-mana hanya terlihat api naga putih perak, ruang itu langsung terbakar dan runtuh. Kekuatannya sangat menakutkan. Suku naga umumnya tidak akan menggunakan kemampuan teknik ilahi menyemburkan api naga dengan mudah. Hal ini dikarenakan setelah menyemburkan api naga, mereka akan berada dalam keadaan lemah untuk waktu yang lama. Meskipun efek sampingnya relatif besar, teknik ilahi menyemburkan api naga ini sangat kuat dan menakutkan. Bahkan kemampuan ini bisa disebut trik paling kuat dari klan naga kuno. Meskipun kekuatan Long Ming saat ini hanya tingkat keempat, kekuatan api naga putih perak ini sudah cukup untuk membunuh ahli bela diri tingkatan raja biasa. Keuntungan bakat unik suku naga ini sudah cukup untuk membuat iri suku lain. Kekuatanmu terlalu lemah, bahkan kalau kamu menyemburkan api naga, kamu juga tidak akan bisa menyakitiku. Menghadapi kekuatan menakjubkan dari api naga putih perak, Tetua Xuanyang tersenyum samar, tangannya menggerakkan teknik segel, dan ruang di sekitar tubuhnya bergetar hebat. Ratusan cahaya emas bersilangan dan berubah menjadi perisai emas untuk menangkal semburan api naga putih perak. Boom! Vital sejati emas di perisai emas terus-menerus dibakar. Namun, vital sejati dari ahli bela diri 5 tingkatan penguasa ini terlalu kuat sehingga saat kekuatan api naga putih perak habis, Long Ming masih gagal menerobos perisai dan melukai Tetua Xuanyang. Hoar, aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Setelah menyemburkan api naga, aura Long Ming segera melemah. Meskipun suku naga tanpa bayangan masih memiliki banyak metode yang hebat, dia tidak dapat menunjukkannya karena kekuatannya yang lemah. Potensi kekuatan ruang sangat besar, tetapi pada tahap awal, sulit untuk menggunakan kekuatannya. Jika kekuatannya lebih kuat, kekuatan ruang akan secara bertahap menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun serangan Luo Xiu maupun Long Ming tidak mampu melukai Tetua Xuanyang, hal itu malah menyebabkan beberapa dampak pada gerakan penguasa bela diri tingkatan penguasa ini. Perbedaan antara Yan Yueyu dan kekuatan Tetua Xuanyang sebenarnya sangat kecil. Tentu saja, Yan Yueyu memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Dengan membentangkan tangan lembutnya, sebuah tombak api muncul di tangannya dan menembus bahu Tetua Xuanyang. Tetua Xuanyang bukanlah penguasa bela diri tingkatan penguasa pemurnian tubuh. Meskipun pertahanan vital sejati pelindungnya sangat kuat, itu tidak bisa melawan serangan penuh Yan Yueyu, yang juga merupakan penguasa bela diri tingkatan penguasa. Telapak tangan membara, menahan rasa sakit yang menusuk, muncul ekspresi kejam di wajah Tetua Xuanyang. Dia membentangkan tangannya dan menyerang. Matahari keemasan kecil berkumpul di telapak tangannya. Yan Yueyu juga melayangkan telapak tangannya dan energi tajam menusuk tubuhnya melalui telapak tangannya. Dia pun mendengkus, sosoknya mundur dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Telapak tangan membara adalah teknik seni bela diri peringkat ke-9, yang merupakan teknik rahasia dari sekte Matahari Hitam. Setelah energi matahari memasuki tubuh,
itu akan terus menghancurkan meridian hingga menghancurkan meridian jantung lawan dan membunuhnya. Kobaran vital sejati beredar di tubuhnya, terus-menerus menekan dan menyempurnakan energi matahari yang telah menyerang tubuhnya. Mata Yan Yueyu berbinar dan berkata, kehancuran jiwa. Indera spiritual tingkatan penguasa meledak secara keseluruhan, seperti kobaran api tak berujung yang menjalar ke lautan jiwa tetua Xuanyang, dan berubah menjadi badai api, yang menghancurkan segala sesuatu di dalam lautan jiwa tetua Xuanyang. Serangan jiwa, tetua Xuanyang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini bisa menguasai teknik rahasia ini. Teknik pembekuan jiwa merupakan teknik kultivasi jiwa peringkat ke-8 dan ini tidak dimiliki oleh keluarga Yan, tetapi Yan Yueyu mendapatkannya melalui kesempatannya sendiri. Selain dirinya, hanya Luo Xiu yang pernah mengkultivasi teknik ini. Yan Yueyu mengedarkan vital sejatinya untuk menekan energi matahari dalam tubuhnya. Tetua Xuanyang juga mengumpulkan kekuatan indera spiritualnya untuk melawan serangan teknik rahasia kehancuran jiwa. Pertempuran antara kedua orang itu seketika memasuki jalan buntu. Boom! Aura ganas tiba-tiba meledak tidak jauh dari sana, seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang sehingga menimbulkan banyak riak. Ekspresi tetua Xuanyang sedikit berubah. Dia menahan serangan jiwa dengan sekuat tenaga saat ini dan tidak bisa diganggu sama sekali. Jika tetua Xuanyang diserang saat ini, dia pasti akan terluka. Namun, setelah dipikir-pikir, dia adalah seorang ahli bela diri tingkatan penguasa. Bahkan seorang ahli bela diri tingkatan raja yang hebat pun akan sulit menerobos vital sejati pelindungnya. Naga tanpa bayangan sudah kelelahan dan lemah setelah menyemburkan api naga. Mengenai si Luo Xiu, dia pasti tidak akan bisa menerobos vital sejati pelindungnya. Begitu memikirkan hal ini, tetua Xuanyang menjadi tenang dan mencibir. Selama dia mengakhiri serangan jiwa, dia bisa segera membunuh penguasa bela diri Phoenix. Mengenai energi dari telapak tangan membara di tubuh Yan Yueyu, mungkin tidak mudah untuk mengakhirinya. Tetua Xuanyang, aku akan membunuhmu. Luo Xiu, yang mengenakan jubah hitam dan diselimuti api hitam, terbang menghampirinya. Dia menyilangkan tangannya di depan dan berubah menjadi bayangan, lalu dengan cepat mengeluarkan teknik segel yang rumit. Api hitam di tubuhnya pun berubah. Bahkan aura seluruh tubuhnya juga berubah. Dia memiliki api hitam di tangan kirinya dan api putih di tangan kanannya. Tubuhnya mengobarkan api hitam dan putih yang mewakili tingkat kobaran yang berbeda. Terlihat api hitam dan api putih dengan cepat menyatu di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Tetua Xuanyang yang awalnya mencibir pun langsung berubah menjadi ekspresi penuh keterkejutan. Apakah ini, dua kutub hidup dan mati? Tetua Xuanyang terpaku sejenak, lalu dia pun berseru, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengultivasi kekuatan hidup dan mati pada saat bersamaan? Di seberang tetua Xuanyang, Yan Yueyu juga melihat gerakan Luo Xiu dengan ekspresi kaget. Tubuh Luo Xiu mengobarkan api hitam yang mewakili kematian dan api putih yang menyebarkan kekuatan kehidupan tanpa akhir. Kultivator seni bela diri biasa mungkin tidak mengerti apa artinya ini, tetapi ketika mereka mencapai tingkatan tetua Xuanyang dan Yan Yueyu, mereka tentu saja tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk menguasai kekuatan dua kutub pada saat yang bersamaan. Apa yang disebut dengan dua kutub adalah mewakili dua tingkatan tertinggi, seperti Yin tertinggi dan Yang tertinggi, yang merupakan kekuatan paling umum dari dua kutub, yaitu kutub Yin dan Yang. Teknik ini lebih tinggi dari kutub Yin dan Yang, yang merupakan kutub kehidupan dan kutub kematian atau disebut kutub hidup dan mati. Atribut vital sejati yang dikultivasikan kultivator seni bela diri menentukan tingkat kekuatan vital sejati. Misalnya, waktu, ruang, kehidupan, kematian, kehancuran, dan pembunuhan semuanya termasuk atribut kekuatan yang tingkatannya relatif tinggi. Mereka jauh lebih kuat daripada kultivator seni bela diri yang mengkultivasi atribut umum seperti emas, kayu, air, api, dan bumi di alam yang sama. Di antara semua atribut, seperti Yin dan Yang, api dan air, hidup dan mati, serta menciptakan dan menghancurkan, mereka semua milik kekuatan dari dua kutub. Atribut tersebut mengandung dua jenis kekuatan atribut yang saling bertentangan dan tidak bisa hidup berdampingan. Jika seseorang mengkultivasi dua kutub ini pada saat yang sama, dua kekuatan atribut tersebut akan menganggap tubuh kultivator seni bela diri sebagai medan perang. Pada akhirnya, kultivator itu akan kerasukan atau mati. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak leluhur yang telah mencoba mengkultivasi dua kutub. Namun, kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, kekuatan kedua kutub hampir menjadi legenda. Namun, dikatakan bahwa di zaman yang sangat kuno, ada seseorang yang menguasai kekuatan dua kutub.